Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamduni Boyong di channel YouTube Hamduni Boyong. Salam satu hobi, salam anti wafat, salam budidaya. Oke, bicara program bonsai, bicara pertumbuhan, pemaksimalan pertumbuhan harus tercapai. Nah, puncak kesuburan harus tercapai. Tanpa puncak kesuburan kita sulit bicara program bonsai, karena di sini ada pembesaran yang akan kita capai semaksimal mungkin, dan ada penghambatan, pengalihan, penutupan luka. Ini tidak dapat terjadi tanpa pencapaian puncak kesuburan. Dan ini ketika tanaman tidak subur dan diserang penyakit, ini akan terganggu sekali dan akan menjadi sesuatu yang sangat lama. Nah, puncak kesuburan juga dapat tercapai ketika tanaman itu sehat, cukup asupan air, asupan matahari, asupan nutrisinya, baru dia akan mencapai puncak kesuburan, dan itu juga dengan media tanam yang baik. Nah, setelah semuanya terpenuhi syaratnya, media tanam, nutrisi, sinar matahari, air, minimal 16 unsur hara untuk mencapai puncak kesuburan, itu juga ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengendalian hama. Nah, bicara hama, bicara penyakit, tetap bicaranya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada banyak hama di dunia pertanian yang mengganggu tanaman, tapi mungkin beda tanaman, beda hama yang menyerang. Seperti di sawah itu ada tikus sebagai hewan pengerat, itu cukup mengganggu. Ada gulma, ada alga, ada burung yang memakan padi. Mungkin kita tidak membahas yang itu. Untuk anting putri ada beberapa hama yang cukup mengganggu, seperti kupu-kupu putih, wereng coklat, belalang, serangga, semut, tungau, kutu. Dan ini cukup mengganggu, dan ketika dia mengganggu, dia akan menghambat pertumbuhan dan menghambat kita mencapai puncak kesuburan. Nah, ini sangat penting diantisipasi. Nah, di dunia pertanian hama itu disebut dengan pesti. Nah, untuk racunnya disebut pestisida. Pestisida ini juga sangat banyak jenisnya dan sesuai dengan sasarannya masing-masing. Ada insektisida, ada termisida, ada akarisida, jamurisida, fungisida, bakterisida, virusida, dan banyak sekali. Nah, pada video kali ini untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke satu fokus hari ini, yaitu herbisida. Herbisida di sini bertujuan membunuh atau menghilangkan yang bersifat gulma, rumput. Nah, ini cukup mengganggu ketika dia ada di wadah media tanam kita, dia ikut memakan nutrisi yang kita berikan, dan dia juga sebagai pengundang hama-hama lain seperti belalang, kupu-kupu, dan nanti yang akan beralih ke tanaman yang kita rawat. Ini juga cukup mengganggu tanaman yang kita tanam nantinya. Nah, herbisida target utamanya gulma, rumput. Nah, di sini ketika kita memakai kotoran kambing, kambing itu memakan sampai 90 jenis rumput, dan itu ketika kita memakai kotorannya, dan biasanya akan tumbuh sampai 90 jenis rumput di sekitar tanaman kita, dan itu biasanya disukai oleh hama-hama yang datang terundang oleh jenis-jenis rumput yang tumbuh di sekitar kita. Nah, ini yang akan kita antisipasi dengan menggunakan herbisida.
Nah ini jenis herbisida kita bisa tuangkan ke dalam spray gun, dan kita bisa menyemprotkan ke gulma-gulma rumput-rumput yang ada. Dosis disesuaikan dengan anjuran yang ada di aturan pemakaian. Dan yang perlu diingat dalam pemakaian pestisida, APD kita harus lengkap, misalnya pemakai masker, memakai sarung tangan, hand glove, memakai jaket, agar tidak terjadi iritasi saat melakukan penyemprotan. Dan yang perlu diperhatikan arah angin, jangan melawan arah angin karena itu akan membalikkan ke kita, akan mengganggu kesehatan manusianya. Nah tadi dalam mengaplikasikannya ada beberapa hal seperti APD, masker, hand glove, terus jaket, dan mungkin sepatu agar tidak terjadi iritasi pada kulit ketika cairan menyentuh kulit. Dan arah angin juga harus diperhatikan, jangan sampai melawan arah angin yang akan membalikkan herbisida yang kita semprotkan ke kita sendiri, dan itu cukup membahayakan. Dan beberapa hal penting dalam mengaplikasikan pestisida, jangan sampai melakukan kegiatan makan, merokok, minum, karena itu juga dapat membahayakan si pelaku. Mungkin hanya itu saja dari saya pada pengendalian hama jenis gulma rumput yang menggunakan pestisida herbisida. Semoga bermanfaat dan dapat rekan-rekan aplikasikan, karena semua hama itu dapat menghambat pertumbuhan, pencapaian puncak kesuburan dari tanaman yang akan kita capai. Dan ini bicara penyakit, tetap menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan sifatnya hama, dia saling mengundang dan saling menjadi rantai makanan. Di sini ada kutu, ada semut, ada tungau, ada kupu-kupu, ada belalang. Mereka merupakan ekosistem rantai makanan, dan mereka saling undang dan saling serang, menjadi target makanan bagi yang lain. Seperti kupu-kupu putih, telurnya mengandung glukosa dan karbohidrat. Nah itu diserang oleh semut, menjadi makanan semut. Semut bersarang di bawah, diserang oleh kutu akar tungau, karena telur dan anak semut menjadi makanan tungau. Nah ini saling ketergantungan mereka, saling serang. Nah ini yang akan kita antisipasi. Banyak hama, banyak pestisida. Nah ini kita harus tahu sasarannya masing-masing. Mungkin hanya itu pada video kali ini, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, pencapaian puncak kesuburan bisa tercapai, dan target yang kita harapkan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin hanya itu saja berbagi pengalaman dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya.